hari ini mudah-mudahan tidak kita keluar daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad, melainkan segala hajat kita dikabul oleh Allah. Mendapatkan busyra yang ajilah, mendapatkan kabar gembira yang cepat di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat ini melainkan kita dicap setelah kita panjang umur di taatillah, ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini Bapak Heri ini secara tidak langsung beliau dakwah, tapi dakwahnya tidak dengan ucapan, tapi dengan bilhal. Dakwah bilhal afsah min dakwah bil maqal. Mengajak orang di jalan kebaikan secara perbuatan, dengan perbuatan itu lebih mengena daripada mengajak seseorang itu dengan ucapan. Itu bayangin orang yang hadir nih, mereka bersalawat, berzikir, menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, menyebut baginda Nabi Muhammad, bersalawat. Ini semua yang pahalanya terus nggak akan lepas daripada orang yang mengadakan acara maulid. Amin ya rabbal. Jadi jangan khawatir, jangan kecil hati, jangan dulu kita mengadakan jangan dari rumah kita dulu nih, dari kampung kita dulu nih. Jangan sampai kita naudzubillah membesarkan hari selain daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kita punya anak yang ulang tahun, ngadakannya acaranya besar-besaran, benar tidak? Tapi kalau udah peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad yang semestinya harus lebih besar lagi untuk kita agungkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, yang sangat kepeduliannya dan perhatiannya kepada umat sangatlah luar biasa. Ya, jangan kita sangka Nabi Muhammad enggak perhatian kepada kita semuanya. Masya Allah. Apalagi ini di setiap malam Jumat nih, kita diperintah oleh Nabi untuk kita perbanyak salawat, terutama di malam Jumat. Kenapa? Karena salawat yang disampaikan oleh umat Nabi Muhammad akan disodorkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga terusan akan hadis tersebut, orang yang paling dekat kedudukannya bersama Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kita sekali renungin, ada gak tempat untuk kita bersolawat yang lebih banyak daripada tempat peringatan maulid Nabi Muhammad? Coba sekali kita renungin. Kita ini udah banyak kesibukan, benar tidak ya? Kalau enggak kita digiring, diingetin nih kita nih kalau udah bulan Rabiul Awal, jangan jauh-jauh daripada peringatan maulid Nabi Muhammad. Kita diajak nih, yang tujuannya salah satunya kata Imam Al-Jauzi, beliau katakan termasuk khususiyah orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan aman, mendapatkan keamanan, kesejahteraan pada tahun tersebut. Yang kedua, akan mendapatkan busyra ajilah binail mu'rab. Dia akan mendapatkan kabar gembira yang ajil, beda dengan ajil. Kalau Arab itu kurang nendet aja artinya udah berbeda. Ya, kalau misalkan ajil nanti, tapi kalau ajil cepat. Kita kan pengen dapat kabar gembiranya yang cepat, dibayar kontan langsung. Setelah antum mengadakan peringatan maulid yang mengeluarkan harta yang begitu besar, tapi insya Allah dibalas oleh Allah dengan secepat-cepatnya, dibalas dan diganti dengan harta yang berlipat dan lebih barokah. Yakin tidak? Allah yang berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apapun yang kalian keluarkan, infakkan daripada segala sesuatu,
fahuwa yukhlifu. Allah pasti akan menggantikan. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah paling sebaik-baik yang akan memberikan rezeki. Yakin modalnya mah? Yakin tidak? Insya Allah dengan kita mengadakan ini peringatan Maulid, bukan dulu dari masjid, bukan dulu dari musola dan dari yang lain, tapi dari rumah ke rumah. Insya Allah ini akan menjadi contoh untuk rumah yang lainnya, yang insya Allah mudah-mudahan yang ada niat untuk mengadakan peringatan Maulid di rumahnya, mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezekinya hissiyah wa ma'nawiyah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ada ulama yang iskal, bertanya-tanya nih bagaimana nih hukumnya makanan yang ada di peringatan Maulid Nabi Muhammad ini. Itu iskal tersebut tuh ulama selalu dipikirin terus, gimana nih hukumnya nih, apa ini. Akhirnya di malam harinya bermimpi Nabi Muhammad. Kata Nabi, man fariha bida farihna bih. Orang yang gembira kepadaku, ini ngadakan acara Maulid ini Bapak Heri, tiada lain dan tiada bukan karena bentuk kegembiraan dan bentuk rasa syukurnya dia kepada Allah dijadikannya sebagai umat Nabi Muhammad. Bergembira ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fariha bina farihna bih. Orang yang gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad, diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, dia jamu tamunya Rasulullah dengan segala macam makanan, karena dari dasar kegembiraannya dia kepada Nabi Muhammad, farihna bih, kita pun akan gembira kepadanya. Harapannya ketika kita insya Allah berusaha agar Nabi itu gembira, insya Allah kita pun akan digembirakan oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi jangan, nggak akan sebanding, nggak akan, ya nggak ada bala, ya nggak bisa kita untuk membalas akan jasa besarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya di dalam Maulid sering kita mendengar akan bait walau anna amilna kullah hin aw kullayyum li ahmad maulidan wa kana wajib. Kita adakan peringatan Maulid bukan hanya setiap tahun, bahkan setiap saat, setiap hari. Itu udah mendekati akan kewajiban bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah. Karena enggak kita dianggap itu orang yang pintar bersyukur kepada Allah kalau kita enggak pintar bersyukur kepada sesama manusia. Mudah-mudahan insya Allah di peringatan Maulid pada malam hari ini insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah peringatan Maulid yang ada di perumahan Viladaya ini akan menjadi peringatan Maulid yang langgeng terus menerus, dilanjuti oleh generasi yang selanjutnya agar mendapatkan insya Allah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajr wa ajru man amila ba'dah min ghair an yanqusa min ujurihim syai'un. Orang yang mengadakan suatu adaan fil Islam, tapi suatu adaan yang baik, tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan daripada hadis Nabi Muhammad, tidak bertentangan daripada ijma' kesepakatan para alim ulama, maka itu dinamakan bid'ah yang hasan. Orang yang mengadakan akan suatu adaan yang baik tersebut, dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala yang mereka dapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan tersebut. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'alna wa la 'anna syaqyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.